Dan Menteri Agama yang melukai hati kami masyarakat Minangkabau ini menyamakan tentang suara pemilihan pembuangan anjing itu, ini telah menyalahgunakan wewenang yang diberikan oleh Bapak Presiden. Kasih. Haramkan Gus Yakut, kena gempa, dibantu malah usir Bu Risma. Dasar Malin Kundang. Ditulis oleh Manuel dari suar.com. Kisah Malin Kundang ternyata benar-benar ada. Bukannya warga lokal belajar dari kisah Malin Kundang yang durhaka sama Ibu Pertiwi untuk ditolak dan belajar agar tidak jadi seperti Malin Kundang, warga malah jadi Malin Kundang dan akhirnya kena karma. Warga Sumatera Barat ini memang kebanyakan pendukung si pecundang Pilpres 2 kali Prabowo. Tapi seharusnya mereka ini sadar dan mulai move on, bukan malah menyimpan dendam sama Jokowi dan dilampiaskan kepada Menteri Agama dan Menteri Sosial. Prabowo sudah kalah, begini kisahnya. Awalnya dimulai dari reaksi Ketua Umum LKAAM Sumbar yang mengatakan bahwa Menteri Agama haram datang menginjak tanah Minang, yang adalah bagian dari NKRI yang patut diperhatikan oleh seluruh jajaran eksekutif, baik dari Jokowi maupun menteri-menterinya. Reaksi Ketua Umum LKAAM dilontarkan sebab mereka mungkin kemakan sama hoaks Roy Suryo yang sebentar lagi dipotakin di penjara gara-gara fitnah Gus Yakut, menyamakan kebisingan tua masjid bikinan pastor Katolik dengan gonggongan anjing. Si ketum berkumis mirip Charlie Chaplin ini ngegas dan kena gas lighting dari si Roy Suryo, si juragan panci yang diduga melakukan telepanci di Kementerian Pemuda dan Olahraga waktu dia dilengsarkan. Ketum ini mengharamkan orang. Yang berhak mengharamkan sesama manusia itu siapa sih? Tidak ada. Tapi kesombongan dari ketum LKAAM ini langsung dibungkam dengan gempa. Gempa di Pasaman Sumbar 3 hari berselang ketum LKAAM mengharamkan kakinya Gus Yakut yang akrab dipanggil Gusman ini terjadi dengan kejam. Belasan orang kehilangan nyawanya, arena rumah runtuh. Gempanya keras dan mengguncang Sumatera Barat. Tapi Gusman ini gak dendaman, gak kayak pendukung Prabowo yang dendam banget sama Jokowi, entah karena alasan apa. Tanpa alasan bisa sampai bikin hoaks Ratna Sarumpait. Tapi kembali ke fokus permasalahan bahwa Gusman ini bantu. Gusman kucurkan miliaran rupiah untuk membantu orang-orang di Sumatera Barat. Orang-orang garda terdepan dari barisan sebaguna Ansor Banser NU diturunkan ke Sumatera Barat, menolong para korban gempa, baik menolong secara kekuatan fisik maupun menolong secara sosial. Kementerian Sosial pun turun tangan langsung ke lokasi gempa Sumatera Barat di daerah Pasaman. Ibu Tri Risma hari ini pun datang langsung dengan sigap ke lokasi gempa untuk memantau situasi agar bisa melakukan pemetaan dalam efektivitas maupun efisiensi kerja kementerian, agar semua bisa dilakukan dengan secepat mungkin dan membawa manfaat sebanyak mungkin. Akan tetapi memang jiwa Malin Kundang itu selalu muncul. Mungkin karena diperdengarkan terus-menerus, bukannya mau jadi orang yang bertobat dan tidak durhaka sama ibu, malah jadi Malin Kundangnya. Ini adalah sebuah tindakan gak sopan kepada Ibu Risma. Ada seorang netizen yang sebut bahwa Risma di sana gak usah pencitraan di wilayahnya. Apalagi waktu Risma diusir warga. Kasihan sekali warga itu. Akhirnya mereka kena batunya. Batu apa? Batunya begini. Risma diusir, ya dia pergi saja sambil mungkin bersedih hati. Tapi dia pasti hati nuraninya tenang karena Ibu Risma tahu bahwa dia tulus dan memang tidak berniat pencitraan. Pendukung Prabowo yang sakit hati memang menyimpan dendam, biarkan saja mereka berteriak-teriak jeri-jeri tak karuan. Batu pun tiba kepada warga di Pasaman. Sesama pengungsi gempa hampir adu gampar, gontok-gontokan dan saling melemparkan bogem gegara tidak mendapatkan bantuan. Menteri Sosial diusir, ya gimana mau bantu? Gak dikasih kesempatan untuk bikin plan. Suruh aja sana si penjebak PSK Andre Rosiade yang katanya orang Minang. Suruh aja itu si politikus Rahel Maryam yang sebut orang Sumatera Barat gak makan aspal untuk membantu. Di mana Gerindra Sumatera Barat, tempat basis Gerindra dihajar gempa, yang datang orang PDIP. Mentalitas Malin Kundang itu ada di dalam jiwa para pendukung Prabowo nih. Sudahlah, orang mau bantu ya terima saja. Sekali-sekali belajarlah dari kejadian Aceh, di mana saat Aceh datang tsunami,
Yang paling gencar bantu itu bukan orang Arab, tapi orang Jepang dan juga kebanyakan yang berbeda agama. Kalian dikasih kisah Malin Kundang ya harusnya belajar, nggak kayak Malin Kundang. Lah ini kok malah nyontohin Malin Kundang? Durhaka kamu Lin, Malin. Habis haramkan Menteri Agama menginjak tanah Minang, lalu Sumbar kena gempa, korban bermunculan, NU diturunkan. Bukannya sadar diri ketika didatangi Ibu Risma, para pendukung Prabowo barisan sakit hati malah ngusir karena pencitraan. Kenakan akhirnya Ibu Risma pergi, warga pengungsi malah nyaris adu jotos gara-gara tidak dapat bantuan. Sana minta bantuan sama Andre Rosiade dan Rahel Mariam saja. Mana mereka? Begitulah tanya-tanya. Bagaimana menurut Anda? Saya tidak ada niat, tidak ada juga berminat menjadi presiden 3 periode. Konstitusi mengamanahkan 2 periode. Itu yang harus kita jaga bersama-sama. Madu racun usulan perpanjangan masa jabatan presiden. Ditulis oleh Adin dari siwar.com. Kondisi perpolitikan tanah air semakin memanas bahkan bersiap memanas, khususnya mengenai masa jabatan Presiden Jokowi. Sebagaimana diketahui, 2024 merupakan tahun terakhir Presiden Jokowi menjabat RI 1. Tanggal 14 Februari 2024 akan dilaksanakan pemilu termasuk Pilpres. Insya Allah bulan Februari kita akan mengetahui siapa Presiden Republik Indonesia selanjutnya. Jokowi tidak bisa maju lagi jadi calon presiden. Karena sebagai konstitusi Undang-Undang Dasar 1945, Presiden hanya bisa menjabat selama 2 periode alias 10 tahun saja. Februari 2024 merupakan waktu yang sangat penting bagi elit partai yang mempunyai ambisi ingin menjadi presiden. Beberapa waktu lalu pernah muncul saran atau wacana Jokowi 3 periode. Hal ini disampaikan oleh M. Kodari selaku Direktur Eksekutif Indobarometer. Bahkan M. Kodari menyarankan jika Jokowi berpasangan dengan Prabowo Subianto. Alasannya jika pasangan Jokowi Prabowo terwujud, Pilpres akan berjalan lebih tenang, tidak terjadi polarisasi ekstrem sebagaimana Pilpres tahun 2019 lalu. Menurut Jokowi, wacana tersebut memiliki 3 makna negatif. Pertama, menampar muka. Kedua, cari muka. Dan ketiga, ingin menjerumuskan. Dengan tegas Jokowi menolak wacana tersebut. Wacana Jokowi 3 periode membuat oposisi deg-degan. Masalahnya, jika benar Jokowi ingin memerintah lagi sebagai Presiden Jokowi, bukan tidak mungkin hal tersebut bisa terwujud. Karena partai anggota koalisi pemerintahan jumlahnya jauh di atas partai oposisi. Selain itu, banyak masyarakat yang terlanjur menyukai sosok Jokowi. Setelah wacana Jokowi 3 periode memudar,